otomatis mereka on time jadwalnya dan konsisten konsisten terus menerus. Nah, kemudian kualitas dari video tersebut ya Pak ya. Iya, dari pengeditan, pengambilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTuber. Sekarang kita ada ketemu kunjungan dari ketua kita, YouTuber Pasaman Barat, Wais Karman, yang bertempat di Tanjung Medan Kinali, Pasaman Barat. Langsung saja, saya sebagai pembukaannya, saya Hasrul dan dengan channel Hasrul 77 channel. Kemudian langsungnya perkenalan semuanya. Johnny Production. Ketua. Oke, kenalkan nama saya Wais Karman ya. Channel YouTube saya itu Wais Karman, dan ada satu lagi tenis meja kita bisa baca YouTube ya Malaysia. Oke. Nama saya Trisno Kiswendi. Kalau untuk nama channel Trisno Penjelajah Rawa, konten tentang mancing dan bubu kawat, bubu pengilat. Perkenalkan, nama saya Nansar, nama channel Kujang Pasaman. Konten itu tentang pemikat balam, ikat ukur. Ya, Iwan. Konten Nama channel YouTube ya. nama konten YouTube saya. Channel Sama Wan TJ. nama channel YouTube saya Wan TJ Official. Kontennya tentang penyanyi musik. Konten penyanyi lagu ya, lagu Minang. Satu Lorong. satu itu. Langsung saja ya, kita bincang-bincang bagaimana perkembangan YouTube kita ke depannya, khususnya untuk para YouTuber pemula. Kita sharing, berbagi Ya. sekarang untuk bagaimana caranya itu kita supaya bisa main monet, bisa monet segera. Kalau sudah monet, bagaimana videonya bisa viral atau muncul di dashboard YouTube. Langsung saja berbagi pengalamannya Pak Wais. Pak Wais sudah memulai dari 2015 Pak ya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih sebenarnya kesempatannya. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit mungkin sejarah berdirinya komunitas YouTuber Pasaman Barat ya. Jadi berawal dari susahnya mendapat informasi tentang cara atau setting-settingan kendala mengenai ber-YouTube gitu ya, mengelola channel YouTube. Jadi misalnya terkendala pin tidak datang, apa penyebabnya, tidak bisa diajukan monetisasi, itu dulunya saya alami sendiri gitu kan. Jadi yang lain pun juga jalan sendiri-sendiri. Dalam pikiran saya mungkin banyak gara-gara itu yang putus di tengah jalan. Jadi tidak lanjut YouTube-nya karena terbentur satu kendala gitu kan. Muncullah sebuah ide dari saya, berawal dengan saya, Bang Rizky Dayat atau Bang Dayat dari Kinali, dan Pak Eko ya, Eko Dermawan, guru SMA 1 Pasaman. Channelnya dulu tuh Drone Boy, kalau sekarang channelnya ganti nama jadi Tuan Talak Mau. Dengan dasar bertiga itu makanya kita kumpulkan kawan-kawan, dan alhamdulillah perkembangan sekarang udah ada posko di Mampat, ada posko di Batu Balai, insya Allah akan ada di Koja, Luhanan Duo, dan Simiawo ya. Jadi kan secara keseluruhan sifat dasarnya itu sosial sebenarnya, sosial berbagi gitu kan. Dan kebetulan kali ini saya berkunjung ke posko ini ya, dalam rangka kalau bahasa kerennya tuh santai tapi ada perubahan gitu kan. Mungkin kira-kira sepertilah gambaran komunitas kita gitu. Ya Pak Wais, bisa kita ambil
kesimpulannya intinya kita bikin komunitas ini tujuannya untuk kita saling berbagi lah, mana yang belum tahu, kita mana tahu dan tahu ya. Nanti kedepannya itu biar teman barat ini khususnya bisa nanti jadi itu terkenal lah. Iya, amin. Amin. Dan terciptanya lapangan pekerjaan baru tersendiri bagi semua anggotanya. Gitu. Iya. Jadi ketika kita kehilangan pekerjaan masih ada penghasilan dari YouTube. Amin. Kan? Amin. Nampaknya dalam YouTube ini kita butuh juga kesabaran ya Pak Is ya. Baik itu yang belum monet menunggu waktu monetkan sabar. Tapi itu kita terus berusaha menggali mencari pengetahuan supaya bagaimana jalan mestinya enaknya Pak Is ya. Nampaknya ada gambarannya atau cara triknya supaya youtuber yang belum monet ini bisa terbantu nanti atau nambah ilmunya lah untuk YouTube ini supaya dia semangat bisa monet segera gitu. Yang bisa disampaikan itu secara umum ya, karena saya juga masih banyak juga yang pengalamannya lebih tinggi gitu kan. Jadi channel YouTube ini ibarat sebuah, kita contohkan lah ya supaya kawan-kawan paham. Channel ini ibarat sebuah acara di televisi. Misalnya anggaplah sinetron apa yang terkenal di TV sekarang yang ditunggu ibu-ibu setelah maghrib itu Menangis. menangis gitu kan. Itu atau tuh seperti lapor Pak itu kan kira Iya. kan. Banyak sekali tentunya program-program yang ada di TV, mereka bersaing gitu kan ya. Sama juga dengan channel YouTube, banyak sekali channel di YouTube gitu kan, dan semuanya bersaing secara sehat gitu kan. Nah, ketika semua program di TV itu punya penontonnya sendiri kan, punya penontonnya sendiri. Jadi supaya mereka mendapatkan penonton yang banyak dan yang rutin lah istilahnya kan, itu tuh otomatis mereka on time jadwalnya dan Konsisten ya. Iya, konsisten terus menerus. Nah, Kemudian kualitas dari video tersebut nih Pak ya. Iya, dari pengeditan, pengambilan apa. misalnya seperti ini. Suatu acara kalau videonya kurang bagus, otomatis orang akan pindah ke channel lain yang setipe kan. Nah, itu salah satu. Kedua, ketika dia tidak pernah tayang lagi acara di televisi, nah, misalnya kan libur, tidak jelas jadwalnya, libur gitu kan, udah ditunggu sebulan, kayak libur lah kan, jangan kan sebulan, seminggu aja ditunggu sinetron itu nggak muncul, dia akan cari sinetron lain gitu kan. Beralih channel tuh. Nah, kalau di YouTube sama lah, kita pasti dengan mudahnya cari channel lain penggantinya gitu kan, karena kita bukan pemain tunggal gitu kan, cuma ribuan mungkin jutaan youtuber di Indonesia bahkan di dunia gitu kan. Jadi intinya kualitas dan rutinitas itu yang perlu dijaga dan ditingkatkan terus menerus gitu kan. Intinya dengan kemampuan masing-masing gitu, jangan dipaksakan. Mungkin itu yang bisa di sharing, mungkin yang udah banyak yang tahu. Kemudian promosi YouTube kita ya Pak ya di medsos lainnya seperti di Facebook, di WA, Instagram, kita bisa juga dipromosikan itu, kan? Iya, itu betul itu. Karena memang di YouTube itu memang disediakan fitur untuk meng-share ke media sosial lainnya. Jadi nampak bisa kita ambil kesimpulannya nanti untuk YouTuber pemula ya Pak Is ya. Yang pertama, konsisten kita mengupload video ya. Kemudian kualitas dari video kita atau pengambilannya apa-apanya
suaranya, konten videonya, bagi konten-konten kontennya Pak ya. Kemudian kita bisa buat promosi YouTube kita ya Pak ya. Untuk 1000 subscribe itu sebenarnya kalau dipikir itu Pak, kita mudah. Kenapa? Ketika anggaplah kita waktu sekolah, satu sekolah itu muridnya ada 1000 kan. Otomatis kita punya teman 1000 gitu kan. Cukup dengan kawan-kawan sekitar aja sebenarnya 1000 subscribe itu udah bisa. Hai Carlos Nah, Official. ini Bang Carlos datang ya. Wah, Andai kita punya 500 teman aja gitu kan, memang ada yang secara pertemuannya, ada yang karena rumahnya jauh mungkin kan, ada pertemuannya via chatting WA atau bertemu langsung di kegiatan sehari-hari lah kan, gitu kan. Itu hanya dengan minta bantuan itu aja, memperkenalkan. Bisa kita Bro, ya kan, gini. apa subscribe-nya Pak ya. Iya, bro. Awak sekarang lagi belajar di YouTube, tolong bantu subscribe ini channelnya, gitu kan. Langsung di-subscribe kan ke handphone teman itu udah bisa sebenarnya ngejar 1000 subscribe ya. Mudah intinya Iya. kayak susah. Kemudian kita bisa melalui mengomentari orang di YouTube yang lain kita bisa komentari ya. Kemudian kita bisa ambil dari komentar-komentar teman orang itu bisa dijadikan teman kita kan. Iya. Karena dasarnya YouTube itu tuh media sosial berbentuk video gitu. Iya. Jadi kita harus berkomunikasi gitu kan. Panjang berarti. Jadi ibarat ini biasanya kalau menambah subscriber itu ya dari kita mengomentari YouTube teman misalkan teman itu nanti banyak pula komentar, ada 50 misalnya komentar di YouTube itu kan kita kan bisa juga berteman dengan teman dia itu kan. Cuman kualitas video ini misalnya kalau kita alam, bagaimana detik per detiknya itu semakin menarik ditonton orang gitu kan. Isinya perlu juga gitu kan. Walaupun videonya kualitas Full HD tapi isinya tidak menarik, mungkin akan ditonton orang juga gitu kan. Jadi misalnya video kita tuh bagus di menit ke-5 gitu kan. Sementara di menit pertama sampai kedua itu membosankan. Jangan kan sampai ke menit 5, menit 30 detik aja udah ditinggalkan orang gitu kan. Berarti intinya boleh dari awal ke akhir bagus. Iya, kita usahakan lah per detik itu menarik gitu, buat orang penasaran. Oke, pemirsa YouTuber, itulah dapat kita ambil kesimpulannya untuk para YouTuber pemula. Yang penting kita yakin, sabar untuk menunggu channel kita di Monet. Kalau soal sabar, lakukanlah kontennya sesuai dengan hobinya. Sesuai dengan hobi, Iya. komitmen kerjanya. Siap. Oke, terima kasih ya telah berbagi bersama kita nih di Posko YouTuber yang Komunitas di YouTuber. komunitas YouTuber Barat yang di Tanjung Medan Kinali. Bantu balai itu. Oke, seluruh penonton YouTuber terima kasih telah menyaksikan acara ngopi santai ya, Iya, ngopi bareng. ngopi bareng santai sama komunitas YouTuber Barat. Itu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.